Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama menyatukan hati, hidup kita, diri kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah kita. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kita semua berada bersama-sama, dan kita akan mengangkat hati kita, mengangkat pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik bagi kami sekalian, oleh karena kasih dan anugerah-Mu lah kami masih hidup hingga hari ini, dan kami bisa bersama-sama datang kepada Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena kami tahu hidup kami hanyalah karena anugerah Tuhan. Bahkan kami memperoleh pengharapan, memperoleh keselamatan hanya karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya, mati di atas kayu salib, bangkit dan hidup kembali, supaya kami sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh keselamatan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersukacita, karena janji Tuhan juga selalu menyertai kami sekalian, dan Engkau beserta dengan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam kami, yang beserta dengan kami, yang memberi kekuatan baru, memberi penghiburan bagi kami sekalian, memberi pengharapan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sepanjang usia kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau hidup seterusnya untuk memuji menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Biarkanlah segala sekeliling kita berjalan dengan apa adanya, tetapi kita hari ini, saat ini mau bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasakan kasih-Nya, biar kita mengalami kasih-Nya di dalam hidup kita, yang sudah memberikan keselamatan dan hidup kekal, oleh karena pengorbanannya yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Dialah kebenaran yang membenarkan kita semua. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
kami Tuhan memahami betapa besar kasih-Mu bagi kami. Apapun tak bisa menggantikan keselamatan yang Kau beri, keselamatan yang Kau anugerahkan. Hanya karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Yesus, kami diberi kemenangan, kami diselamatkan, dosa dan maut dikalahkan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Hanya dengan pengorbanan-Mu kami selamat, tak ada jalan yang lain. Hanya dengan kematian-Mu, hanya dengan salib-Mu, kami beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tolong kami mengerti ya Tuhan Yesus Kristus, bahwa hanya Engkaulah jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamanya kami menyembah-Mu, hanya Kaulah Tuhan dan keselamatan. Kami mau percaya, kami mau menyembah-Mu, mengagungkan-Mu selama hidup kami. Dunia tak bisa memisahkan kami, menjauhkan kami dari kasih-Mu kepada kami, dari iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dengan pengorbanan-Mu kami diselamatkan, kami disucikan, kami dikuduskan, kami dibenarkan ya Tuhan. Tanpa darah Yesus yang tercurah, maka tidak ada keselamatan bagi kami. Tapi karena pengorbanan-Mu kami semua diselamatkan Tuhan. Tolong kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan untuk terus bertahan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Begitu banyak godaan di dunia, begitu banyak masalah yang kami hadapi yang kadang-kadang membuat kami lemah. Tetapi dengan pengertian, dengan pemahaman bahwa hanya pengorbanan Yesus yang memberi keselamatan bagi kami, maka kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Di dalam kehidupan kami. Inilah janji kami ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kita berjumpa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih belajar tentang penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada para murid ketika Yesus mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid. Salah satu peristiwa yang akan kita pelajari adalah mengenai apa yang diajarkan dan apa yang disampaikan, apa yang Tuhan kehendaki diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid. Mari kita akan membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, maka saya mau menyampaikan satu tema atau satu judul dari renungan kita khotbah pada hari ini, yaitu firman yang digenapi oleh yang berfirman. Firman yang adalah Kristus yang menjelma menjadi manusia itu menggenapi seluruh perkataannya. Saudara, ada persamaan tetapi juga ada perbedaan antara Kristus dengan para nabi dan juga dengan manusia pada umumnya. Yesus lahir sebagaimana manusia lain juga lahir. Perbedaannya adalah Yesus dilahirkan dari seorang anak darah yang disebut yang bernama Maria itu. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesus dibesarkan kemudian melakukan pelayanan dan melakukan tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan heran, sama seperti para nabi juga melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Nabi selalu bercirikan melakukan mujizat-mujizat. Yesus juga melakukan. Dan hal yang luar biasa yang dialami oleh Kristus adalah ketika Kristus mati, kemudian Kristus bangkit dari antara orang mati. Berbeda dengan para nabi yang lain. Dalam pengajaran-pengajaran, Yesus juga menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab sebelumnya yang disampaikan oleh para nabi dan para penulis yang telah diilhami oleh Roh Kudus. Yang membedakan adalah Kristus mengajarkan dengan kuasa. Firman Allah mencatat bahwa Yesus mengajar tidak sama seperti orang Farisi. Yesus mengajar dengan penuh kuasa, memberikan kekuatan bagi orang yang mendengarnya. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saya berdoa juga saudara juga akan mengalami kuasa dari perkataan Kristus itu sendiri. Saudara, kebangkitan Kristus adalah juga hal yang tidak dialami oleh para nabi, karena Yesus bangkit dan kemudian Yesus akan naik ke dalam kerajaan surga. Jadi ada banyak sekali apa yang sudah dikatakan oleh para nabi, oleh kitab-kitab, oleh aturan-aturan, oleh kitab Taurat, oleh kitab-kitab para nabi, kitab-kitab sejarah yang mencatat, yang menubuatkan tentang Mesias. Dan Yesus menjelaskan kepada kita di dalam ayat yang ke
44 dikatakan bahwa ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi jelas saudara bahwa Kristus memang datang ke muka bumi bukan saja untuk menyelamatkan manusia tanpa adanya semacam klarifikasi bahwa dialah benar-benar Nabi, Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan. Alkitab mencatat, firman Tuhan menjelaskan bahwa seorang penyelamat, Juru Selamat itu akan menggenapi banyak tanda, banyak apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan Kristus menggenapi semuanya. Bahkan termasuk satu hal yang menurut ukuran manusia, dalam pemikiran manusia sangat tidak mungkin digenapi. Bagaimana mungkin Kristus menggenapi mati di atas kayu salib dan kemudian dia dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati? Tidak ada seorang nabi pun yang datang ke kubur Yesus mengatakan, Yesus bangkitlah. Elia memang pernah berdoa untuk orang yang mati dan orang itu bisa bangkit, tetapi tidak ada orang yang berdoa, orang yang mengatakan kepada Yesus di kubur itu supaya Yesus bangkit. Yesus bangkit dengan kekuatan kuasanya sendiri, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah yang berfirman, yang menciptakan segala sesuatu, yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan dia menggenapi perkataannya. Kenapa dia menggenapi? Karena dia yang mengatakan, karena dia yang menyampaikan, karena dia sudah tahu bahwa itulah yang akan terjadi, dan itulah hukum yang harus dilaksanakan untuk keselamatan manusia. Tujuan dari penggenapan hukum-hukum Tuhan, tujuan dari penggenapan kitab para nabi, tujuan dari penggenapan kitab Taurat dan Mazmur adalah di dalam firman Tuhan dikatakan, ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, ayat ini dalam firman Allah yang hidup dikatakan, dan berita keselamatan, yaitu bahwa ada keampunan dosa bagi semua orang yang berpaling kepadaku, harus disiarkan dari Yerusalem kepada segala bangsa. Kalian sudah menyaksikan penggenapan semua nubuat ini. Jadi saudara, penggenapan itu adalah untuk meneguhkan bahwa memang dengan kehadiran Kristus, dengan kehidupan Kristus yang kemudian mati dan bangkit dari antara orang mati itu, meneguhkan, memastikan, memberikan keyakinan yang sungguh bahwa apa yang dikerjakan, yaitu pengampunan dosa dan pertobatan itu sudah dapat disampaikan atau sudah terlaksana secara sempurna di dalam dia. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan, tidak ada lagi pembahasan, tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi diskusi, sebab semuanya sudah diselesaikan di dalam Kristus. Itu sebabnya dia mengatakan di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Artinya semua yang dinubuatkan berkaitan dengan kematian sampai kematiannya pada saat itu adalah sudah dia selesaikan. Dan itu juga artinya berita pengampunan dosa. Saudara, apa yang paling membedakan kehidupan di dalam Kristus dengan kehidupan di luar Kristus adalah tentang pengampunan. Kita dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaan surga bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita telah memenuhi seluruh tuntutan Tuhan untuk kita melakukan hukum-hukumnya, bukan karena perbuatan kita yang baik lebih banyak daripada perbuatan jahat kita, bukan karena itu, bukan karena tidak adanya pelanggaran di dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan mengatakan dengan kematian dan kebangkitan Kristus maka sudah selesai karya Allah, bahwa pengampunan dosa itu terlaksana di dalam Kristus Yesus. Terlaksana di dalam Kristus Yesus.
Jadi pengampunan dosa, kita dapat menghadap hadirat Tuhan itu karena pengampunan, saudara. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita. Orang-orang yang tahu persis bagaimana dirinya sudah diampuni, orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dia telah disucikan oleh darah Kristus Yesus, adalah orang-orang yang paling berbahagia dan orang-orang yang paling mengerti dan orang yang paling mudah untuk melepaskan pengampunan juga kepada orang lain. Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada orang yang berhutang, katakanlah 1 juta, dan kemudian orang itu dibebaskan dari si pemberi hutang. Kemudian orang tersebut orang lain memiliki hutang kepada si A ini, dan kemudian hutangnya yang hanya 100.000, si A ini menuntutnya untuk membayarnya, bahkan mau memenjarakan, mau menghukum orang yang berhutang kepadanya. Dan Yesus mengatakan orang yang seperti ini tidak layak. Sebab apa? Dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dia tidak bersyukur bahwa hutang-hutangnya, bahwa dosa-dosanya yang besar itu, yang banyak itu, yang begitu dahsyat itu sudah disucikan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah berlimpah dengan pengampunan Tuhan. Maka kita haruslah memberikan pengampunan juga kepada orang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia tidak menjadi lebih baik. Orang-orang di sekitar kita tidak berubah menjadi lebih baik. Syukur kalau mereka berubah menjadi lebih baik, tapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Kecenderungan orang di muka bumi, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu akan semakin dingin. Orang akan mencari keinginannya sendiri, orang akan memuaskan dirinya sendiri. Orang tidak peduli dengan orang lain, orang tidak mempedulikan agama. Artinya keadaan dunia ini semakin jahat. Dan kalau dunia ini semakin jahat, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus lebih siap lagi untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Karena orang-orang yang percaya di dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah diampuni. Berita tentang pengampunan itu jugalah yang membawa kita kepada pertobatan. Saudara, kita sudah mendengar berita pengampunan di dalam Kristus, tapi ingatlah bahwa pengampunan itu selalu menarik orang untuk bertobat. Yang dimaksudkan firman Tuhan adalah bahwa pertobatan itu, berbaliknya orang kepada Tuhan itu sangat penting dan itu sangat berguna. Dan itu adalah harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdosa, kita sedang berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Saya pakai istilah membelakangi Tuhan. Sementara ketika kita sudah bertobat, kita menghadap Tuhan, kita sedang mencari Tuhan, kita sedang berhadapan dengan Tuhan, kita sedang datang kepada Tuhan. Dan pertobatan itu adalah berita yang penting, bahwa kita yang dulunya bermusuhan dengan Tuhan, kemudian kita kembali kepada Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam Kristus. Kita tidak bisa berpaling kepada Tuhan di luar Kristus. Saudara, pertobatan yang seperti ini adalah pertobatan yang secara radikal mesti dilakukan. Yang dulunya menentang hukum Tuhan, sekarang menjadi pengikut Tuhan. Orang-orang melakukan firman Tuhan. Pertobatan yang utama adalah pertobatan meninggalkan dosa dan segala sesuatu manusia lama kita, dan kemudian kita mengikut Tuhan. Tetapi juga ada pertobatan yang merupakan progres atau proses di dalam kehidupan kita. Kita perlu dari hari ke hari berubah sesuai dengan firman Tuhan. Kita menyesuaikan diri kita terhadap firman Tuhan. Hari ini kita berbeda dengan hari esok. Hari ini kita sudah akan menjadi lebih baik, dan esok kita akan menjadi lebih baik lagi, karena kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang mengiring Tuhan. Kita sedang berjalan ke arah Tuhan, kita sedang berada di dalam hadirat Tuhan. Pertobatan berbicara tentang berbalik, pertobatan berbicara tentang kita mengubah perilaku kita. Tidaklah sia-sia, itu maksudnya. Apa gunanya firman Tuhan mengatakan sia-sia orang berbuat baik kalau toh dia tidak mendapatkan keselamatan? Tetapi bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita sudah mendapatkan keselamatan. Dan ketika kita sudah mendapatkan keselamatan, maka kita akan menjalani kehidupan kita. Kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan kehendaki. Itulah yang
berita yang harus disampaikan, bahwa berita pengampunan dan berita tentang pertobatan itu harus disampaikan kepada orang lain. Jadi selain pengampunan, selain adalah pertobatan, yang ketiga adalah berita tentang pemberitaan berita itu sendiri. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya sudah diampuni dalam darah Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pertobatan, berarah kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan adalah sesuatu yang benar dan akan terus kita lakukan setiap hari. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus memberitahukan kepada orang lain bahwa ada pengampunan dosa itu, bahwa ada sangat bermanfaat, pertobatan itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Orang bisa berbalik kepada Tuhan, bukan hanya sebagai orang yang menikmati pengampunan Tuhan, bukan sebagai orang yang menikmati karya Tuhan ketika kita berbalik kepada Tuhan, tapi kita juga harus memberitahukan hal itu kepada orang lain. Saudara, kita memang harus bekerja, tetapi ingatlah bahwa bukan hanya untuk bekerja kita ada di muka bumi. Kita ada di muka bumi juga untuk menyampaikan kabar baik ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 4, mereka tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat bagi kita. Jadi setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus dibenarkan di hadapan Allah tanpa perlu bergantung lagi kepada peraturan-peraturan itu. Saudara, yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah bahwa Kristus sudah menggenapi semua tuntutan hukum untuk kita, bagi kita. Dan kemudian kita yang percaya kepada Dia menikmati hasil dari semua yang dikerjakan Kristus, membebaskan kita dari segala tuntutan hukum Taurat. Dan gilirannya adalah firman Tuhan mengatakan bahwa berita yang sudah kita terima itu kita juga sampaikan kepada orang lain. Saudara, marilah kita bersama-sama bergabung dalam kegerakan dunia yang sedang menyelamatkan manusia yang ada di dunia supaya tidak binasa, tetapi supaya beroleh hidup yang kekal. Saudara masih tetap bekerja, saudara masih tetap bisa berusaha, saudara masih bisa tetap berkarya, saudara bisa tetap mencari penghasilan. Tapi ingat bahwa hidup kita bukan hanya untuk itu. Kita hidup di muka bumi bukan hanya sekedar mencari nafkah, bukan sekedar makan dan minum di muka bumi ini, tapi ada pekerjaan penting lain, ada pekerjaan yang berkaitan dengan kekekalan kita maupun kekekalan orang lain, bahwa kita harus memberitahukan bahwa pengampunan itu sungguh ada, bahwa pertobatan itu dapat terlaksana dan memiliki manfaat, sebab pertobatan bisa dilaksanakan. Orang yang dulunya berpaling dari jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, lari dari hadapan Tuhan, kemudian berpaling mengikut Tuhan, itu sangat dimungkinkan. Itu bisa terjadi di dalam Kristus Yesus. Tidak waktunya kita hanya memikirkan apa yang kita makan minum di muka bumi ini. Memang itu penting. Kita bekerja. Firman Tuhan mengatakan semua harus bekerja. Yang tidak bekerja jangan makan. Kita harus hidup tertib dan tidak boleh malas, harus bekerja. Tetapi ingat, bukan hanya itu pekerjaan kita, bukan itu pekerjaan utama kita. Bahkan karena pekerjaan utama kita adalah sedang menggenapi firman Tuhan, menggenapi firman Tuhan yang Tuhan maksudkan untuk kita. Sama seperti Kristus yang juga menggenapi firman-Nya sesuai dengan apa yang Dia rencanakan dan terjadi di dalam Kristus, digenapi di dalam Kristus. Doa saya, rencana Tuhan juga digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi Kristus menggenapi perkataannya supaya berita pengampunan, pertobatan itu disampaikan kepada dunia. Dan itu adalah tugas saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Haleluya. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami bersyukur karena kami dapat mengenal Kristus. Kami dapat belajar bahwa kebangkitan Kristus, Yesus sendiri ketika bangkit langsung menyampaikan kepada para murid bahwa dengan Kristus mati dan bangkit, maka
harus disampaikan berita pengampunan dan pertobatan. Dan oleh karena para murid dan orang-orang yang percaya itu menyampaikan berita itu, maka kami menerima berita itu, kami mengalami berita itu, kami mengalami pertobatan, kami mengalami pengampunan dosa di dalam Kristus. Tapi berita itu tidak akan berhenti di dalam hidup kami. Berita itu akan sampai kepada orang-orang lain. Saat ini Tuhan berikan keberanian bagi para murid Tuhan, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Beri kuasa. Kami berdoa bersama-sama ada kekuatan kuasa Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan umat-Mu. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami untuk memberitakan berita pengampunan dosa dan pertobatan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita dengan sukacita. Mari kita akan memberi persembahan dan kita menyanyikan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah kami yang di surga, kami bersama-sama telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, sebab kami memberi dari dasar hati kami yang paling dalam sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami sampai hari ini. Kami berbahagia karena kami mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan orang-orang di dunia menggunakan harta kekayaannya bagi pembangunan kerajaan Allah di muka bumi, bagi pekabaran pemberitaan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami seperti ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menggenapi perkataan-perkataanmu di dalam kehidupan sidang jemaat. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap berhubungan dengan Tuhan, tetap terus bersekutu dengan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan menolong saudara. Saudara bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara bisa mengatakan bahwa pengampunan itu sudah terjadi dan akan terus terjadi bagi semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, terus berdoa supaya Tuhan memelihara kesehatan kita bersama, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.